Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Koin Logam Channel. Kali ini saya akan mereview koin dari negara New Zealand tahun 1978 pecahan 10 sen. Langsung saja, dengan diperkenalkannya mata uang desimal pada 10 Juli 1967, pecahan 10 sen yang baru sama dengan satu shilling mata uang sebelumnya. Kedua koin itu identik dalam ukuran dan shilling tetap beredar secara paralel dengan koin baru sampai keduanya didenominasi pada tahun 2006. Ketika koin 10 sen yang lebih kecil diperkenalkan sebagai gantinya, koin 10 sen besar yang diterbitkan pada tahun 1978 diedarkan selama 28 tahun sebelum didemonetasikan pada tanggal 31 Oktober 2006. Mint Royal Canadian Mint Mark, mint tanpa mint total jumlah cetakan 16.038.000. Bagian depan, Selandia Baru atau 10 sen 1978, foto depan. Patung Ratu Elizabeth II dengan mahkota dan terbungkus menghadap ke kanan. Patung yang dikenal sebagai potret kedua oleh Arnold Metsain. Sekitar legenda Raja Elizabeth II, Selandia Baru di bawah tahun 1978. Yang ini ya. Bagian belakang sangat artistik sekali ya. Selandia Baru 10 sen 1978 terbalik. Di tengah dalam pola Kasau Maroi, kepala berukir Maori dikenal sebagai Kaururu. Di atas pecahan 10 sen di bawah topeng dalam huruf kecil inisial besar JB untuk regional George James Berry. Ya, yang paling kecilnya tanda minnya JB di bawah George Berry. Ada ya, ini paling bawah topengnya. Itu namanya George Berry. Prasasti terbalik 10. Prasasti tepian giling, tepi tidak ada. Catatan, katalog Krasur mendaftar tercipta sirkulasi 16.023.000 ditambah 15.000 bukti katalog koin dan uang kertas John Bertrand Selandia Baru mencantumkan total pembuatan 16.038.000 tanpa rincian ke dalam sirkulasi. Variasi dalam set, jumlah cetakan yang diterbitkan 23.000 termasuk total. Legenda Elizabeth Selandia Baru ditampilkan pada koin desimal Selandia Baru antara tahun 1967 sampai dengan 1998. Pada tahun 1999, bersama dengan pengenalan patung yang mulia oleh Ian Rank Broadley, potret keempat, urutannya dibalik menjadi Selandia Baru Elizabeth II. Royal Canadian Mint, Prancis, Monet Resale Canadian memproduksi semua koin sirkulasi Kanada dan memproduksi koin sirkulasi atas nama negara lain. Mint juga didesain dan memproduksi koin kolektor logam mulia dan logam dasar, koin emas, perak, palladium, dan platinum batangan, medali serta medali dan token. Ini lebih lanjut menawarkan kilang emas dan perak dan layanannya pengujian. Royal Canadian Mint adalah Canadian Crown Corporation dan beroperasi di bawah dasar legalistif dari Royal Canadian Mint. Sebagai Crown Corporation 100% dimiliki oleh pemerintah Kanada yang merupakan pemegang saham tunggal. Ini juga melayani kepentingan publik sementara diamanatkan untuk beroperasi mengantisipasi keuntungan yang berarti berfungsi secara komersial dan tidak menguntungkan pada dukungan pembayaran pajak untuk mendanai operasiannya. Seperti perusahaan sektor swasta, Mint memiliki dewan direksi yang terdiri dari ketua, presiden, dan CEO, menteri, dan 8 direktur lainnya.
Selandia Baru dalam bahasa Maori disebut Aotearoa, artinya tanah berawan putih panjang. Bahasa Inggris New Zealand, bahasa Latin Nova Zelandia, adalah sebuah negara kepulauan di barat daya Sumatera, Samudra Pasifik, kira-kira 1.500 km di tenggara Australia, di seberang Laut Tasman, dan kira-kira 1.000 km di selatan negara-negara kepulauan Pasifik, yakni Kaledonia Baru, Fiji, dan Tonga. Negara ini terdiri dari 2 pulau besar, Pulau Utara dan Pulau Selatan, dan beberapa pulau lainnya yang lebih kecil. Karena letaknya yang jauh, Selandia Baru merupakan kepulauan terakhir yang didiami oleh manusia. Selama masa terisolirnya yang panjang di Selandia Baru, berkembanglah suatu kenegaraan hayati yang berbeda, baik itu tumbuhan maupun hewan. Yang paling terkenal adalah sejumlah besar spesies burung yang unik. Banyak diantaranya punah setelah tibanya manusia, dan mamalia yang dibawa serta dengan iklim bahari yang sedang. Daratan Selandia Baru sebagian besarnya ditutupi hutan. Topografi negara yang bervariasi dan puncak-puncak gunungnya yang tajam sangat dipengaruhi oleh tonjolan tektonik tanah dan letusan gunung berapi yang disebabkan oleh tumbuhan lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia di bawah permukaan bumi. Selandia Baru adalah salah satu daratan utama terakhir yang dimukimi manusia. Penanggalan radiokarbon, bukti dari pegundulan hutan dan keanekaragaman DNA mitokondria di dalam populasi Maori menduga Selandia Baru pertama dialami oleh orang Polinesia Timur antara tahun 1250 sampai dengan 1300, menyimpulkan deretan perjalanan panjang mulai kepulauan Pasifik Selatan. Selama berabad-abad kemudian para pemukim ini mengembangkan budaya yang berbeda yang dikenal sebagai Maori. Populasi terbagi dua menjadi Iwi, suku Iwi, dan Hapu, subsuku yang akan bekerja sama, bersaing, dan kadang-kadang saling berperang. Pada beberapa periode, sekelompok Maori berimigrasi ke Kepulauan Chatham yang mereka sebut Rekohu, di mana mereka mengembangkan budaya Moriori yang berbeda. Populasi Moriori berkurang drastis antara tahun 1835 sampai 1862, terutama disebabkan oleh penyerangan dan perbudakan oleh Maori, meskipun penyakit-penyakit yang dibawa serta orang Eropa juga ikut berperan. Pada tahun 1862, hanya 101 jiwa yang selamat, dan yang terakhir dikenal berdarah Moriori sepenuhnya meninggal pada tahun 1933. Selandia Baru termasuk dalam negara maju dengan tingkat pertumbuhan ekonomi menyaingi Eropa Selatan dan beberapa hal. Selandia Baru termasuk dalam salah satu negara terbaik, misalnya pada indeks pembangunan manusia yang menempatkan Selandia Baru pada urutan ketiga. Ekspor merupakan andalan utama perekonomian negara ini, sehingga dampak perekonomian dunia akan mempengaruhi langsung pada kondisi ekonomi negara ini. Selandia Baru memiliki sebuah ekonomi pasar yang modern, makmur, dan maju dengan taksiran produk domestik bruto. Berdasarkan keseimbangan kemampuan berbelanja, KKB per kapital sebesar 28.250 US dollar. Satuan mata uang Selandia Baru adalah dolar Selandia Baru. Secara informal dikenal sebagai dolar Kiwi. Mata uang ini juga beredar di Kepulauan Cook. Lihatlah dolar Kepulauan Cook, Niue, Tokelau, dan Kepulauan Pitcairn. Selandia Baru menempati peringkat kelima Indeks Pembangunan Manusia tahun 2011, keempat dalam Indeks Kebebasan Ekonomi The Heritage Foundation tahun 2012, dan ke-13 dalam Indeks Inovasi Global Insight tahun 2012. Demikian review koin dari negara New Zealand tahun 1978.
Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya untuk perkembangan channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.